Hai guys, selamat bertemu dalam video tutorial ini. Uh, Video ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang lebih mudah-mudahan bisa lebih dipahami tentang analisis data statistik. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Semoga saudara sekalian tetap diberi kesehatan dan kita berharap pandemi COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Saya sendiri terus terang sudah merasa sangat rindu untuk bisa bertemu saudara di depan kelas. Ya, mudah-mudahan semester depan kita bisa tetap muka langsung di kelas, mungkin dalam mata kuliah yang lain. Nah, video tutorial ini saya buat dalam 3 buah video, di mana video yang pertama berisikan tentang bagaimana menguji alat ukur yang disebut dengan goodness of measures. Biasanya sebelum kita melakukan analisis data, maka kita harus memastikan bahwa data yang kita peroleh itu berasal dari alat ukur yang reliable dan valid. Untuk itu sebelumnya kita akan melakukan pengujian goodness of measures yang meliputi 2 hal, yaitu uji reliabilitas dengan menggunakan Cronbach alpha dan uji validitas yang umumnya karena data kita adalah interval menggunakan Pearson Product Moment Correlation. Nah, salah satu kelemahan Pearson Product Moment Correlation adalah seringkali korelasi item dengan skor totalnya rendah, tetapi karena hasil pengujiannya signifikan, maka item yang korelasinya rendah itu harus kita nyatakan sebagai valid. Nah, ketika kita menghadapi situasi seperti ini, saya sangat menyarankan untuk menggunakan alat uji validitas yang disebut sebagai Confirmatory Factor Analysis atau CFA. Nah, karena ukuran video itu menjadi salah satu faktor penentu untuk bisa diupload, maka uji validitas confirmatory factor analysis saya akan buat dalam video yang terpisah, yaitu pada video yang kedua. Ya, jadi video kedua nanti khusus membahas confirmatory factor analysis. Nah, video yang ketiga itu adalah tentang pengujian hipotesis, di mana dalam hal ini kita akan menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan alat analisis regresi linier dengan metode ordinary least square atau OLS. Nah, regresi ada 2 nanti yang akan kita coba, yaitu simple regression analysis dan multiple regression analysis. Nah, untuk penggunaan SPSS dalam tutorial ini saya akan menggunakan data dari hasil penelitian saya sebelumnya yang berjudul pengaruh market orientation terhadap marketing performance, di mana dalam penelitian ini terdapat sebuah konstruk yang disebut dengan market orientation, di mana konstruk ini terdiri dari 3 buah dimensi, yaitu customer orientation, competitor orientation, dan interfunctional coordination. Dan masing-masing dimensi ini diukur dengan 6 pertanyaan, 5 pertanyaan, 5 pertanyaan. Jadi secara total market orientation diukur dengan 16 buah pernyataan atau pertanyaan. Nah, di sisi kanan yang sering kita sebut sebagai variabel dependent itu adalah marketing performance, yang dalam hal ini diukur melalui 12 buah item pertanyaan. Oke, sebelum saya masuk ke SPSS,
Uji yang pertama kita lakukan nanti adalah uji reliabilitas dengan kriteria Cronbach-Alpha. Dengan alat uji ini, maka sebuah item pertanyaan kita katakan reliable jika nilai Cronbach-Alpha-nya di atas 0,7 dengan jumlah data lebih dari 100. Nah, jika data kurang dari 100, maka nilai Cronbach-Alpha disarankan semakin besar, yaitu minimal 0,8. Jadi, bisa kita lihat bahwa nilai Cronbach-Alpha itu sangat tergantung pada besarnya jumlah data. Jika data semakin besar, maka nilai Cronbach-Alpha-nya boleh semakin kecil. Nah, untuk uji validitas, kita menggunakan Pearson Product Moment Correlation. Dalam Pearson Product Moment Correlation, kita akan mengkorelasikan tiap item pertanyaan dengan skor totalnya. Jadi, yang akan kita input dalam SPSS adalah nilai dari tiap item pertanyaan plus nilai dari skor totalnya. Jadi, nanti kita akan menghitung dulu nilai skor total. Sebuah item pertanyaan atau pernyataan dikatakan valid jika korelasi item tersebut dengan nilai totalnya adalah signifikan pada tingkat 5%. Jadi ini saya agak salah, seharusnya ini tandanya lebih kecil sama dengan. Jadi tidak boleh lebih dari 0,05. Jika ada item yang tidak signifikan, maka item tersebut harus dikeluarkan karena tidak valid. Kelemahan dari Pearson Product Moment Correlation seperti saya ungkapkan tadi, seringkali nilai korelasinya rendah tetapi signifikan sehingga harus kita nyatakan valid. Untuk itu saya sangat menyarankan menggunakan confirmatory factor analysis karena confirmatory factor analysis jauh lebih sensitif dibanding Pearson Product Moment Correlation. Kita coba lihat data. Oke, ini lembar kerja SPSS. Anda perhatikan seperti pada framework tadi bahwa dimensi pertama dari market orientation adalah customer orientation yang dalam hal ini saya singkat sebagai CO, dan dimensi yang kedua saya singkat sebagai CMO, dimensi yang ketiga saya singkat dengan IFC. Nah, dimensi yang pertama, customer orientation, diukur dengan 6 buah pertanyaan, yaitu CO1 sampai dengan CO6. Competitor orientation diukur dengan 5 buah pertanyaan, yaitu CMO1 sampai CMO5. Dan yang terakhir adalah interfunctional coordination diukur dengan 5 pertanyaan, yaitu IFC1, IFC1 sampai dengan IFC5. Sedangkan variable dependent yaitu marketing performance diukur dengan 12 pertanyaan yang terdiri dari P1 sampai dengan P12. Oke. Nah, di selanjutnya saya sudah menghitung nilai skor total dari tiap-tiap dimensi. Jadi CO tot itu adalah total skor dari CO yang terdiri dari 6 buah pertanyaan, yaitu CO1 tambah CO2 tambah CO3, CO4, CO5, dan CO6. Oke, CMO total ini terdiri dari 5 buah pertanyaan, IFC total terdiri dari 5 buah pertanyaan, dan MO total itu adalah penjumlahan dari CO total, CMO total, dan IFC total. Dan PTOT ini adalah performan total yang terdiri dari 12 buah pertanyaan. Oke. Nah, nilai ini bisa Anda hitung di Excel atau bisa Anda hitung langsung di fasilitas transform seperti ini. Anda ketik compute variable dan Anda masukkan target variable. Nah, target variable itu adalah nama variabel baru yang akan kita hitung dan kita letakkan di sini. Oke. Nah, jadi misalnya dalam hal ini saya mau menghitung CO tot.
Saya tinggal ketik CO tot dan saya masukkan satu persatu, di mana CO total itu adalah penjumlahan dari CO1 ditambah CO2 tambah CO3 tambah CO4 tambah CO5 tambah CO6 dan klik OK. Oke. Nah, oke, dia akan langsung muncul di sini angkanya. Oke, untuk menamai variabel ini Anda tinggal masuk di bawah sini, kiri bawah ada variabel view, Anda ketik, Anda cari saja baris yang kosong untuk diisi. Misalnya Anda bisa mengisi dengan CO total. Oke, dan Anda masuk kembali ke data view, maka di sini sudah muncul nama satu variabel baru yaitu CO total. Oke, saya kira itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengujian yang pertama, yaitu uji reliabilitas. Saya menyarankan kita menguji reliabilitas berdasarkan tiap-tiap dimensi jika ada dimensi. Jika tidak ada dimensi, kita langsung uji variabelnya secara total. Oke, kita masuk ke Analyze, klik Scale, pilih Reliability Analysis. Oke, kita masukkan 6 pertanyaan CO, masukkan di kanan. Yang penting pada model ini, Anda pastikan modelnya adalah alpha. Oke, klik statistik. Nah, Anda bisa cek semuanya, tidak masalah. Oke. Klik continue dan klik OK. Dan ini adalah hasilnya. Oke. Nah, yang penting kita perhatikan sebetulnya hanyalah tabel yang ini. Ya, tabel reliability statistik. Nah, jumlah data penelitian saya ini kalau Anda perhatikan ada sebanyak 122 data yang berasal dari 122 responden. Jadi sampelnya cukup besar. Nah, untuk itu nilai Cronbach alpha yang memenuhi syarat itu sekitar 0,7 ke atas. Nah, kita perhatikan hasil perhitungan reliability statistik, ternyata untuk ke-6 pertanyaan customer orientation, Cronbach alpha-nya adalah 0,948 dan ini cukup tinggi. Artinya kita bisa simpulkan bahwa ke-6 pertanyaan yang mengukur customer orientation dapat disimpulkan sebagai reliable. Oke, nah dengan cara yang sama Anda bisa menguji reliabilitas dari semua dimensi atau variabel yang lain. Jadi misalnya ini CMO, kita masukkan sampai 5 dan klik OK, dan ini adalah hasilnya. Ya, bagus. Artinya kelima pertanyaan tentang CMO juga reliable. Oke, saya kira itu tentang uji reliabilitas. Nah, berikutnya adalah uji validitas. Untuk uji validitas, Anda tinggal klik Analyze, pilih Correlate, dan pilih Bivariate. Oke, nah, yang pertama kita uji itu adalah dimensi customer orientation. Nah, ingat, dimensi customer orientation terdiri dari 6 buah pertanyaan, yaitu CO1 sampai dengan CO6, dan ke-6 item pertanyaan ini akan kita korelasikan dengan skor totalnya, yaitu CO total. Oke, saya kira ini tidak perlu diklik, juga tidak apa-apa. Pastikan bahwa korelasinya yang kita gunakan itu adalah Pearson, bukan Kendall dan bukan Spearman. Oke, pilih one tail dan klik OK. Oke, inilah hasilnya. Tabel ini yang kita perlu perhatikan. Nah, Anda perhatikan di baris paling bawah ada baris CO dot dan di kolom paling akhir
ada kolom CO tot. Nah, kalau Anda perhatikan, angka-angka pada baris ini dan kolom ini sama persis. Jadi Anda bisa gunakan ini atau bisa gunakan ini. Nah, Anda perhatikan nilai korelasi dari setiap pertanyaan terhadap nilai totalnya itu cukup tinggi. Jadi ini korelasi CO1 dengan CO total itu adalah 0,916, CO2 dengan CO total 0,918 dan seterusnya. Artinya korelasinya cukup tinggi. Nah, kemudian yang penting kita perhatikan adalah lihat hasil pengujiannya. Ternyata semuanya signifikan pada tingkat 1% atau 0,000. Jadi bisa disimpulkan bahwa keenam pertanyaan yang mengukur customer orientation adalah valid. Nah, kelemahannya seperti saya katakan tadi, seringkali misalnya CO5 ini angka korelasinya 0,245 dan dia signifikan. Maka walaupun korelasinya kecil, karena dia signifikan, maka kita tetap menyatakan variabel tersebut atau item pertanyaan tersebut sebagai valid. Oke, saya kira itu penjelasan yang menyangkut pengujian reliabilitas dan validitas menggunakan kriteria Cronbach Alpha dan Pearson Product Moment Correlation. Saya kira sampai di sini video yang pertama. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan berkaitan dengan materi yang saya sampaikan, Anda bisa menuliskannya atau mengajukan pertanyaan di forum. Terima kasih, mudah-mudahan ini membantu dan kita akan ketemu dalam video yang kedua.